Kita coba bergeser ke ibu kota ke Jakarta, Philip. Ini penyidik Polda Metro Jaya ini telah meringkus ada 3 pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang mungkin kalau kita ingat jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Desa Cibogo, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu. Borgol dulu. HP-nya entar kita ambil gambar ini. Dan pemirsa, seperti inilah proses penangkapan para pelaku yang tega membunuh seorang wanita dalam kondisi terbogol. Ini tidak lebih dari 24 jam korban ditemukan, petugas kemudian langsung mengamankan 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi persembunyiannya. Ketiga pelaku yakni tersangka R ditangkap di rumahnya di kawasan Tegal, Jawa Tengah, kemudian tersangka A, anak yang berhadapan dengan hukum, diamankan di Serpong, Tangerang Selatan. Serta tersangka berinisial I ini ditangkap di Kabupaten Bogor. Ketiganya langsung digelandang oleh petugas ke Mapolda Metro Jaya. Selain menangkap ketiga tersangka, petugas terlebih dahulu telah mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan olah TKP. Saat ini penyidik masih fokus memeriksa para tersangka guna mendalami motif ketiga pelaku ini tega membunuh korban. Sebelumnya, sesosok mayat berjenis kelamin wanita ditemukan tergeletak di lahan kosong Kampung Lamping Kancil. Ini berada di kawasan Cibogo, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ditemukan, jasad menggunakan jas hujan dengan tangan terborgol dan ditutup dengan menggunakan daun pisang dengan luka leher akibat luka penusukan. Ya, kita tentu ingat ya pada saat informasi awal penemuan jasad tersebut cukup miris, tapi kita acungi jempol juga kepada pihak polisi yang begitu cepat, kurang dari 24 jam telah menangkap para pelaku. Kita coba ingin dalami sebenarnya Philip ya, bagaimana kemudian update dari penangkapan tersebut dan juga kelanjutan dari proses hukum yang ada. Sudah tersambung bersama kami ada Panit Resmo Polda Metro Jaya, Ibtu Aditya Rizky Nugroho. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Aditya. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu siapa sih ketiga pelaku yang sudah diamankan polisi ini? Jadi dapat saya jelaskan sedikit cerita sebelumnya Mbak. Jadi tersangka R ini dia punya hubungan dengan korban yang sebelumnya di mana mereka berpacaran. Kemudian untuk hubungan tersangka R, I, dan A mereka merupakan teman satu tongkrongan. Jadi singkat cerita, tersangka R ini dulu pada saat masih berpacaran pernah berhutang kepada korban senilai 1,1 juta rupiah. Namun korban selalu menagih sampai juga memposting foto pacar tersangka R yang baru di status WA untuk supaya memaksa tersangka R membayar. Kemudian tersangka R ini emosi dan merencanakan pembunuhan tersebut. Tersangka R mengajak tersangka I dan tersangka A dan merencanakan pembunuhan ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Pak, kalau dari keterangan berita yang tadi kita saksikan, ini tersangka A merupakan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian ketiga pelaku ini masing-masing berusia berapa, Pak? Umurnya berbeda-beda. Tersangka I berumur 21 tahun. Tersangka R 19 dan tersangka A anak berhadapan di bawah umur anak berhadapan dengan hukum di bawah umur. Oke. 17 tahun. Dari proses penangkapan sendiri kan ini dilakukan di 3 lokasi yang berbeda begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian polisi berhasil melacak ketiga pelaku ini Pak? Oke. Jadi kami punya persesuaian data di mana pada saat kami menemukan mayat tersebut, kami melakukan serangkaian olah TKP dan terdapat laporan orang hilang 10 hari sebelumnya. Dan ada persesuaian baik dari pakaian yang digunakan korban, kemudian juga kita mendalami hal tersebut dan kita berhasil mengantongi identitas tersangka pertama, itu tersangka R. Karena korban itu berpamitan terakhir dengan keluarga untuk bertemu dengan tersangka R lalu tidak pulang ke rumah. Kemudian kami mengamankan tersangka pertama itu tersangka R di Kabupaten Tegal. Dan kami mendalami lagi dan kemudian kami berhasil mengantongi identitas kedua tersangka lainnya, yaitu tersangka I dan tersangka A. Demikian. Oke, artinya untuk motif sudah jelas ya, sakit hati karena sempat ditagih utang ataukah kemudian
ada penyebab lainnya kok tega begitu ya hingga menghabisi nyawa karena Rp1 juta saja, Pak Adit ya? Iya, motifnya juga termasuk motif ekonomi ya, karena ketika tersangka ini menguasai harta benda korban, yaitu motor dan juga handphone. Gitu, Mbak. Oke, untuk peranan dari masing-masing pelaku? Jadi mereka punya peran masing-masing. Yang pertama, tersangka R merupakan otaknya yang juga merencanakan hal ini, dan juga tersangka I dan A, termasuk tersangka R, juga ikut mengeksekusi korban. Mengeksekusi dalam artian ikut menusuk dengan 3 alat berbeda, yaitu pisau, obeng, dan juga gunting. Kemudian juga dengan batu untuk memastikan korban meninggal. Sebelum korban dibunuh, ketiga tersangka ini juga melakukan pemerkosaan kepada korban secara bergantian. Oh. Waduh. Oke. Untuk tersangka R sendiri yang merupakan kekasih korban ini, Pak, sebelumnya apakah memang sering bertindak kasar begitu terkait perilaku sehari-harinya begitu ketika mereka menjalin hubungan? Berdasarkan informasi yang kami dapat, memang sudah ada intrik-intrik atau indikasi perilaku yang kasar dari tersangka R ini. Dan juga borgol tersebut didapatkan dari mana ya, Pak? Jadi orang tua dari tersangka R bekerja sebagai security. Jadi memang ini sudah dipersiapkan, Mbak. Baik borgol maupun gunting, batu, obeng, itu semua sudah dipersiapkan. Oh sorry, batu itu ada di TKP. Tapi kalau untuk gunting, obeng, dan juga pisau itu sudah dipersiapkan sebelum korban datang. Gitu. Baik, Pak, berarti ini merupakan pembunuhan berencana, bisa dibilang begitu ya, Pak? Ya, kami sangkakan pembunuhan berencana dan atau pembunuhan yang disertai tindak pidana lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 dan atau 339 KUHP. Pidana hukuman mati. Hukuman mati. Wow, termasuk juga untuk anak di bawah umur, proses hukumnya nanti akan seperti apa? Nanti pasti kita akan split berkas. Untuk anak di bawah umur pasti juga dengan metode-metode yang berbeda. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih laporan lengkap Anda dan juga informasi Anda sampaikan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Padit Resmo Polda Metro Jaya Ibtu Aditya Reski Nugroho. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.